Recording in progress. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS Business Intelligence, yaitu analisis jurnal atau artikel ilmiah mengenai pemanfaatan Business Intelligence. Jurnal ini sendiri berdasarkan kelanjutan dari soal UTS silang. Nah, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Venansia Sinondang Sinabutar dengan NIM 24020102024 kelas MC 805 dengan dosen pengampu Ibu Rahayu Amalia Mkom. Nah, pada kesempatan ini jurnal yang akan saya bahas itu berjudul Pemanfaatan Business Intelligence dalam UMKM, yaitu tinjauan literatur terhadap peluang dan tantangan transformasi data driven. Di mana jurnal ini ditulis oleh Nugraha Adi Pratama dan Muhammad Zikri Aridlo, berasal dari program studi Bisnis Digital Universitas Pendidikan Indonesia, Jawa Barat, Indonesia. Dengan publikasi jurnal dari Indonesian Journal of Digital Business atau IJDB volume 5 nomor 1 dan tahun publikasinya tahun 2025 hal 243 sampai 254 dengan proceeding jurnal ISSN 2798014 ISSN 2798242. Nah, pada kali ini slide selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang dari jurnal ini, yaitu latar belakangnya mengenai mengapa UMKM membutuhkan business intelligence. Nah, terdapat dua alasan mengapa hal ini dibahas sebagai latar belakang, yaitu yang pertama, permasalahannya adalah UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Namun pengambilan keputusan bisnisnya masih lambat dan berbasis intuisi. Nah, permasalahan yang kedua itu adopsi teknologi yang digital lebih dipengaruhi kesiapan internal daripada tekanan eksternal. Kesiapan internal itu seperti teknologi, keterampilan SDM, dan finansial. Nah, permasalahan yang ketiga itu akses terhadap informasi strategisnya masih terbatas sehingga transformasi digital berjalan tidak terstruktur. Dan permasalahan terakhir adalah kegagalan transformasi digital berisiko tinggi karena membutuhkan investasi besar dari sisi sumber daya dan keterampilan. Sehingga alasannya pentingnya penerapan business intelligence itu sendiri adalah yang pertama, business intelligence menjadi fondasi strategis pengambilan keputusan berkelanjutan, bukan sekedar alat bantu analisis biasa. Yang kedua, penggunaan business intelligence terbukti berdampak positif pada kinerja bisnis, yaitu kinerja pemasaran, manajemen internal, dan pengadaan. Yang ketiga, alasan pentingnya yaitu strategi berbasis data krusial agar usaha kecil mampu bersaing dengan perusahaan besar di era digital. Dan yang terakhir adalah riset tentang implementasi business intelligence di negara berkembang termasuk Indonesia masih relatif terbatas, menjadi celah penting untuk dikaji. Nah, pembahasan dalam business intelligence sendiri, konsepnya dalam penelitian ini artinya konsep business intelligence itu adalah seperangkat teknologi, sistem, dan metode yang mengolah data mentah organisasi menjadi informasi berguna untuk mendukung pengambilan keputusan secara efektif. Itu mengacu pada jurnal Leite et al. Tahun 2019. Sehingga peran business intelligence ini dalam mendukung manajemen dan pengambilan keputusan, yaitu business intelligence mendistribusikan informasi relevan secara berjenjang ke level manajemen, produksi, dan operator, yaitu menyelaraskan arah strategis dengan implementasi operasional sekaligus memperkuat kecerdasan kolektif dan kemampuan belajar organisasi. Analisis berikutnya yaitu temuan utama manfaat business intelligence bagi UMKM. Ada 6 manfaatnya yang ditemukan pada hasil penelitian ini, yaitu pertama, adanya tren konsumen, di mana mengidentifikasi tren konsumen secara real time untuk merespon pasar secara lebih cepat. Yang kedua, manfaatnya adalah prediksi pasar, di mana memprediksi perkembangan pasar berdasarkan data historis dan eksternal. Yang ketiga, manfaatnya adalah perilaku pelanggan, yaitu memahami perilaku dan preferensi pelanggan dengan lebih akurat. Yang keempat, manajemen inventory, di mana manfaat ini mengelola stok dan inventory secara efisien dan terukur.
Yang kelima, koordinasi internal, di mana memperkuat koordinasi lintas departemen dan kolaborasi organisasi mengacu pada jurnal Stepik et al. Tahun 2021. Dan yang keenam adalah dashboard strategis, seperti halnya dalam studi kasus Toko Cerme dan Dinas UMKM Tasikmalaya pada jurnal ini, yaitu dashboard business intelligence dapat mempercepat akses informasi yang penting. Nah, analisis selanjutnya adalah dampak business intelligence terhadap efektivitas pengambilan keputusan manajerial. Mengacu pada jurnal L. Daileh dan Foster 2019, itu mengidentifikasikan 6 faktor keberhasilan implementasi business intelligence, yaitu yang pertama, dukungan manajemen puncak, yang kedua, kualitas sumber data, yang ketiga, kesiapan infrastruktur teknologi informasi, yang keempat, kejelasan visi organisasi, yang kelima, keterlibatan pengguna atau user participation, yang keenam, kompetensi teknis tim pelaksana. Sehingga business intelligence itu dapat meningkatkan ketepatan dan kecepatan keputusan karena informasi terdistribusi sesuai kebutuhan tiap level organisasi, yaitu manajemen, produksi, operator. Namun efektivitasnya tidak ditentukan oleh teknologi semata, seperti faktor lunak, pengetahuan tim, kapabilitas manajemen pengetahuan, dan kualitas interaksi antara anggota tim proyek sama pentingnya. Analisis berikutnya yaitu mengenai tantangan implementasi business intelligence pada UMKM. Terdapat 5 tantangan yang dikaji dalam jurnal ini. Tantangan pertama adalah keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Itu mengenai anggaran, infrastruktur teknologi informasi, dan sumber daya manusia kompeten yang masih terbatas sehingga sistem informasinya belum dapat terintegrasi secara maksimal. Tantangan kedua adalah risiko implementasi dan ketergantungan vendor, di mana kegagalan meningkat akibat resistensi organisasi internal dan ketergantungan pada kualitas atau dukungan vendor eksternal. Yang ketiga, kurangnya visi strategis jangka panjang, mengaitkan pada business intelligence yang masih dianggap teknologi mahal dan kompleks sehingga belum ada roadmap digitalisasi yang jelas. Yang keempat, itu mengenai rendahnya literasi teknis. Mengenai hal ini itu seperti pemahaman ETL, skema data, dan alat visualisasi yang masih rendah di kalangan perilaku UMKM. Dan yang kelima adalah kualitas data yang rendah, seperti halnya data tidak lengkap atau tidak terstruktur yang dapat menghambat seluruh proses business intelligence. Analisis berikutnya adalah mengenai peluang dan strategi penguatan business intelligence. Ada 6 hal yang dibahas pada peluang dan strategi penguatan business intelligence itu sendiri. Yang pertama, alat business intelligence yang berbasis cloud seperti Pentaho, Power BI Free, dan Google Data Studio. Tiga hal itu merupakan alat business intelligence yang dipandang cukup terjangkau dan mudah dipelajari. Yang kedua adalah kolaborasi lintas sektor seperti kolaborasi akademisi, pemerintah, dan komunitas teknologi yang dapat saling berkaitan untuk mendukung transfer pengetahuan. Yang ketiga adalah kerangka TOE, yaitu Teknologi Organization Environment Framework untuk menilai kesiapan adopsi. Yang keempat adalah implementasi modular, yaitu penerapan business intelligence yang bertahap sesuai kebutuhan operasional, seperti halnya yang disebutkan dalam studi kasus Toko Cerme. Yang kelima, budaya berbasis data, yaitu komitmen manajemen puncak yang membentuk organisasi data driven. Dan yang terakhir adalah penguatan kapabilitas tim, yaitu dokumentasi pengetahuan dan komunikasi lintas fungsi dapat memperkuat pengembangan business intelligence. Nah, selanjutnya mengenai relevansi bagi UMKM dan organisasi di Indonesia. Di dalam jurnal ini terdapat temuan yang sangat relevan dengan konteks UMKM Indonesia, di mana menyumbang lebih dari 60% PDB namun masih mengandalkan intuisi dalam pengambilan keputusan. Hal itu terdapat dalam 2 studi kasus yang dibahas dalam jurnal ini, studi kasus tentang Toko Cerme Banyumas dan studi kasus tentang Dinas UMKM Kota Tasikmalaya. Nah, relevansinya dalam studi kasus Toko Cerme itu pendekatan modular dan terjangkau cocok diadopsi UMKM retail atau kuliner secara skala kecil di Indonesia yang masih mencatat transaksi secara manual. Dan studi kasus yang kedua dari Dinas UMKM Tasikmalaya, relevansinya adalah model dashboard berjenjang dapat direplikasi oleh dinas lainnya dari daerah Indonesia untuk pengambilan kebijakan berbasis data.
Sehingga kesimpulan dari jurnal ini ada 4, yaitu yang kesimpulan pertama, business intelligence merupakan instrumen penting dalam mendukung transformasi digital UMKM, meningkatkan efektivitas operasional, ketepatan keputusan, dan daya saing usaha. Yang kedua, keberhasilan business intelligence tidak semata ditentukan teknologi, melainkan juga faktor lunak, seperti pengetahuan tim, kapabilitas manajemen pengetahuan, dan kolaborasi antar tim. Yang ketiga, tantangan teknis mengenai infrastruktur, kualitas data, dan juga tantangan organisasional seperti literasi digital, resistensi perubahan, itu masih menjadi hambatan utama adopsi business intelligence di UMKM. Dan kesimpulan yang terakhir adalah peluang penguatan terbuka luas melalui solusi cloud atau open source, kolaborasi eksternal, kerangka TOE, dan penerapan bertahap yang kontekstual. Nah, sehingga slide terakhir yaitu pandangan pribadi mengenai peran business intelligence bagi manajer. Business intelligence mengubah peran manajer dari pengambil keputusan yang mengandalkan intuisi menjadi pengambil keputusan yang berbasis bukti. Bagi UMKM di Indonesia, business intelligence bukan hanya sekedar alat teknis, melainkan cara berpikir baru. Namun keberhasilannya bergantung pada kesiapan manusia dan organisasi, bukan hanya teknologi. Seperti komitmen pimpinan, budaya kerja kolaboratif, dan kemauan belajar tim jauh lebih menentukan daripada kecanggihan alat business intelligence yang digunakan. Nah, dengan pendekatan bertahap, modular, dan kontekstual, business intelligence dapat menjadi jembatan yang realistis bagi UMKM di Indonesia menuju pengelolaan bisnis yang lebih data driven dan berdaya saing. Demikian yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih.